Lagi mancing nemu saung di pinggir sungai. Saya mampir, kebetulan ada tempat casannya. Sambil ngecas sambil buat konten karena ada berita yang sangat menarik sekali. Judulnya, Yeni Wahid menggugat tim Ganjar atau bahkan Ganjar itu sendiri bila berkolaborasi dengan Anies Baswedan, dalam kurung yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Kita tahu sama-sama beberapa hari kebelakang Gus Ipul sebagai Sekjen PBNU memberikan pernyataan yang sangat tegas. Jangan memilih calon presiden yang didukung oleh Amin Rais dan Abu Bakar Ba'asyir. Dan kita tahu sama-sama Abu Bakar Ba'asyir serta Amin Rais sekarang sudah menetapkan pilihan kepada Anies Baswedan. Artinya jangan pilih Anies. Artinya lagi Mbak Yeni Wahid ingin mengatakan akan menggugat atau bahkan mundur bila pada akhirnya Ganjar atau timnya berkolaborasi dengan Anies Baswedan. Menarik ya, karena sekarang itu sudah mulai dibincangkan tentang kolaborasi antara keduanya untuk melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Coba kita baca beritanya dan apa alasan Mbak Yeni sampai tidak setuju kalau kemudian ada capres yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir, apalagi Amin Rais. Yeni Wahid setuju dengan Gus Ipul tak pilih capres yang didukung Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Penting ya untuk warga Nahdliyin, apalagi karena di dalam tulisan ini memuat alasan adalah alasan yang sangat ideologis ya, apalagi satu kali lagi bagi kader-kader Nahdliyin. Mohon disimak secara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Yeni Wahid mengaku sepakat dengan pernyataan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang meminta jangan memilih capres yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Sebab menurut Yeni, semua yang melawan dan bertentangan dengan Pancasila tidak boleh diberikan ruang dalam setiap gelaran pemilu dan pilpres. Tidak boleh diberikan ruang. Hati-hati. Paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais yakni paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yeni mengatakan tidak ada yang salah dalam pernyataan Gus Ipul terlebih sebagai Sekjen PBNU. Sebab kata Putri Presiden keempat Gus Dur itu, sudah seharusnya masyarakat Indonesia waspadai kelompok yang mengusung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi karena kita semua sudah punya kesepakatan Indonesia ini, filosofi dasarnya adalah soal Pancasila. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang kemudian mengusung ideologi yang berlawanan dengan itu, memang harus kita waspadai bahwa dia punya agenda-agenda terselubung. Catat itu ya. Jadi dalam konteks itu, ucapan Gus Ipul itu sebetulnya sebagai Sekjen PBNU sudah pas, ujar Yeni. Menurut Yeni, jika dilihat dari sudut pandang tim ses, jika ada persepsi berbeda, maka hal itu adalah persoalan lain. Saat ini, kata Yeni, dirinya fokus mengkampanyekan paslon nomor 3, Ganjar Mahfud. Jadi titik tolaknya kalau posisi kami adalah bahwa programnya paslon 03 itu adalah program di mana kita menghargai keberagaman yang ada di masyarakat. Kata Yeni, kita menghargai perbedaan agama, keyakinan, suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi titik tolak kita dalam berkampanye, ujarnya. Oke, cukup ya. Itu pernyataan Mbak Yeni. Jadi sekarang itu masih fokus mengkampanyekan 03. Tetapi satu kali lagi, saya yakin 100% bila pada akhirnya terjadi kolaborasi antara 03 dengan 01, Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, maka Mbak Yeni akan hengkang dari tim ses itu. Kenapa?
paling susah loh. Urusan ideologi ini paling susah bisa diterima. Karena satu kali lagi urusan ideologi itu urusan hitam putih. Ya, tidak ada urusan abu-abu di dalam ideologi. Sementara ideologi NU dengan ideologi Abu Bakar Ba'asyir tentu sangat berbeda. Bahkan musuh ideologi NU salah satunya ideologi yang dianut oleh Abu Bakar Ba'asyir. Kenapa? Karena kita tahu sama-sama sampai detik ini bahkan dia di voice-note-nya nyebar ikut pemilu itu bukan karena ikut undang-undang. Bukan karena ikut undang-undang, catat itu. Dia ingin memanfaatkan momen pilpres, momen politik ini sebagai jalan untuk yang dikatakan oleh dirinya sebagai kemenangan Islam. Dan Anies salah satu capres, bukan salah satu, satu-satunya capres yang akan membawa agenda-agenda itu. Kata Abu Bakar Ba'asyir, Anies akan menerapkan syariat Islam sekemampuan dia. Yang paling Islami dari ketiga capres ini adalah Anies. Yang paling paham Islam dari ketiga capres ini adalah Anies. Poinnya adalah Abu Bakar Ba'asyir jelas mendukung Anies. Dan kita tahu rekam jejak Abu Bakar Ba'asyir seperti apa. Dan itu salah satunya yang diwaspadakan oleh ulama-ulama NU sedari dulu. Dan Abu Bakar Ba'asyir itu sampai detik ini masih menjadi pantauan BNPT, masih menjadi pantauan Densus 88. Karena masih baru keluar dari penjara akibat bom Bali itu. Yang belasan tahun dia di penjara. Bahkan ketika dia keluar, ada anggota keluarga yang dulu dia bom itu sampai enggak terima Abu Bakar Ba'asyir keluar. Karena luka yang dialami oleh keluarga itu. Bayangkan betapa sadis. Mereka punya pola pikir ekstrim tentang agama. Bahkan menghalalkan darah sesama umat manusia. Bahkan sesama umat Islam. Karena berbeda dengan mereka. Ini kemudian yang harus kita waspadai. Satu kali lagi, ini yang harus kita waspadai. Dan ini adalah permasalahan yang mesti juga dibereskan. Oke, paham ya? Saya menjadi bertanya-tanya kenapa Abu Bakar Ba'asyir itu mau memilih Anies. Perlu dicatat ya, saya yakin Abu Bakar Ba'asyir itu orang yang setiap gerak dan langkahnya mengacu terhadap ideologi. Ya, sangat ideologis. Maka dia akan berkolaborasi, dia akan menetapkan dan menentukan pilihan serta menginstruksikan pilihan dalam rangka untuk mengafirmasi ideologinya. Mungkin. Karena yang kita tahu Abu Bakar Ba'asyir ini kuat secara ideologi meskipun ideologinya keliru. Setiap langkah dan geraknya, bahkan nyawa pun mereka siap berikan karena punya ideologi yang keliru itu, yang salah itu. Maka kita bertanya-tanya kenapa jatuh pilihannya kepada Anies Baswedan. Ada apa dengan ideologi Anies Baswedan? Apakah sama dengan Abu Bakar Ba'asyir? Atau minimal kalaupun berbeda Anies akan mengafirmasi ideologi seperti Abu Bakar Ba'asyir ini kan yang mesti kemudian kita waspadakan kepada masyarakat. Nah, kemungkinan-kemungkinan buruk ini jangan sampai tercipta di kemudian hari dengan kita ikut di dalam barisan untuk memenangkan calon presiden yang didukung di belakangnya oleh mantan napiter. Bahkan sampai sekarang masih punya paham itu. Dan itu salah satu penyakit yang harus disembuhkan juga di Republik ini. Di samping yang harus dibereskan adalah kemiskinan, adalah ketimpangan sosial, adalah korupsi. Ini juga jangan sampai dilupakan. Bagian daripada penyakit, bagian daripada permasalahan yang mesti dibereskan. Paham ya? Saya amat kecewa sih ketika mendengar ada kolaborasi, mulai ada komunikasi antara kubu Ganjar dengan kubu Anies Baswedan. Jelas itu melukai kita sebagai para pendukung Ganjar Pranowo. Jangan kita lah, saya pribadi. Melukai saya pribadi sebagai pendukung Ganjar. Makanya jujur saya akan meninjau ulang dukungan saya kepada Ganjar Pranowo. Gara-gara telah membangun komunikasi dengan timnya Anies Baswedan. Artinya mereka tetap menghalalkan segala cara demi untuk berkuasa. Bahkan berkolaborasi dengan yang punya ideologi yang bertentangan. Bahkan menyakiti grassroots.
Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.